PSSI apresiasi timnas di AFF U23 2025. Kebakaran terjadi di pemukiman padat penduduk. Dalam sindikat penjualan bayi berhasil ditangkap. Buaya masuk sawah, hebohkan warga. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Tiara. Selamat pagi Festi. Apa kabar pagi Luar hari? biasa, harus tetap semangat. Harus semangat dong, karena kita berdua akan terus memberikan informasi yang terbaik untuk pemirsa di rumah terkait dengan perpolitikan, ekonomi, dan juga berita hiburan lainnya. Dan Menyapa Indonesia Pagi juga akan menghadirkan sejumlah informasi terkait peristiwa bersama saya Tiara Dianti. Dan saya Festi Rahmadi, ini dia Menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama di mana jajaran Polsek Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali meringkus pasangan kekasih yang menakut-nakuti dan juga memeras warga dengan mengaku sebagai petugas Badan Narkotika Nasional atau BNN serta aparat dari Polda Bali. Tersangka menuduh korban bernama Domu Hamanai asal Sumba Timur NTT terlibat narkoba dan langsung mengambil tas serta HP korban. Kedua tersangka ditangkap setelah jajaran Polsek Denpasar Timur menerima laporan kehilangan HP dan tas dari korban Domu Hamanai. Inilah video dari kamera pengawas yang merekam saat sepasang kekasih berinisial IP, laki-laki berumur 25 tahun, dan Putu RK, perempuan berusia 23 tahun, menakut-nakuti korban Domu Hamanai asal Sumba Timur NTT terlibat kasus narkoba. Kejadian itu bermula langsung dini hari saat korban sedang mencari wifi di ruko depan salah satu coffee shop di Jalan Tukat, Badung Renon, Denpasar. Korban Domu Hamanai tiba-tiba didatangi dua orang tidak dikenal yang mengaku motor mereka rusak. Para tersangka berpura-pura minta tolong, kemudian meminjam HP korban untuk hubungi teman mereka yang bisa memperbaiki motor rusak. Tapi kedua tersangka malah mengecek HP korban dan menuduh korban terlibat jaringan narkoba. Tersangka menakut-nakuti korban dengan mengatakan bahwa korban harus dibawa ke kantor BNN. Bukannya ke kantor BNN, korban malah dibawa ke salah satu tempat untuk diintegrasi. Saat integrasi itulah tersangka menggeledah badan, mengecek surat-surat dan sepeda motor milik korban. Kedua tersangka juga memukul korban, kemudian mengambil tas lempang yang di dalamnya berisi barang-barang milik korban. Keesokan paginya, korban mendatangi kantor BNN Bali untuk menceritakan kejadian yang dialaminya. Di sana terungkap jika pihak BNN Bali tidak mengenal ciri-ciri orang tersebut, sehingga korban melapor ke Polsek Denpasar Timur. Jajaran Polsek Denpasar Timur pun bergerak melakukan penyidikan dan mengantongi rekaman CCTV. Tim Opsnal Reskrim Polsek Denpasar Timur berhasil menemukan keberadaan kedua tersangka dan menangkapnya di kamar kosnya di seputaran Jalan Tukat, Yehaya, Denpasar tanpa adanya perlawanan. Sedang duduk-duduk mencari wifi, kemudian datang pelaku. Dua pelaku ini mendekati korban dengan mengatasnamakan anggota BNN. Dengan kesempatan itu, pelaku mencoba minjam HP daripada korban. Setelah HP-nya didapat untuk menghubungi temannya, alasannya seperti itu. Kemudian HP-nya dilihat-lihat dan dituduh korban ini adalah terlibat narkoba. Modus di mana pelaku mengatasnamakan anggota BNN ini mengajak korban ini ke kantor BNN. Namun dalam perjalanan rupanya tidak ke kantor BNN, tapi mengarah ke Jalan Kapten Jampel. Ya, di Jalan Kapten Jampel, Gang Taman Sari. Di situ korban lagi diinterogasi, kemudian di mana korban membawa satu buah HP dan tas lempang, ya, dengan lengkap dengan isi SIM, STNK di dalamnya, dan HP-nya dirampas. Selain mengamankan kedua tersangka, tim Opsnal Reskrim Polsek Denpasar juga menyita sejumlah barang bukti, termasuk pakaian yang digunakan kedua pelaku saat beraksi serta satu unit sepeda motor Matic. Tersangka mengaku tas lempang korban yang dicuri sudah dibuang di sungai Jalan Kapten Japa. Selanjutnya tersangka menjual HP korban melalui online seharga Rp200.000 dan hasil penjualan HP digunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari.
Atas kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sebesar 3 juta rupiah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka kini harus mendekam di sel tahanan Polsek Denpasar Timur. Kedua tersangka dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan ancaman 9 tahun penjara. Dari Bali, Bagus Raditya, kontributor Simpo TV, melaporkan. Selain itu, pemirsa, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menanggapi peristiwa viral yang melibatkan anggota polisi lalu lintas saat menindak pengendara kendaraan roda 4 di ruas tol Lingkar Luar, Jakarta. Sejauh ini tidak ada pelanggaran yang dilakukan anggota Polantas tersebut. Petugas justru akan mengecek lebih lanjut terkait surat izin mengemudi yang ditunjukkan pengendara karena tidak sesuai dengan aturan. Peristiwa yang menjadi perbincangan publik di media sosial itu terjadi pada Sabtu malam lalu. Dalam video terlihat seorang polisi lalu lintas yang tengah patroli mempertanyakan surat izin mengemudi pengendara roda 4 yang dianggap tidak sesuai. Namun pengemudi tersebut justru mempertanyakan hal itu dan memviralkan ke media sosial. Tanggapi hal tersebut, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengklarifikasi peristiwa yang terjadi. Disampaikan Kombes Pol Kamarudin selaku Dirlantas Polda Metro Jaya bahwa kejadian bermula saat berlangsungnya operasi Patu Jaya di ruas tol Lingkar Luar Jakarta. Dalam operasi tersebut, petugas memeriksa kendaraan dengan menanyakan surat-surat kendaraan. Namun saat itu pengemudi justru menyerahkan surat yang menyerupai surat izin mengemudi. Petugas pun kemudian meminta SIM yang dikeluarkan resmi oleh Polri. Kombes Pol Kamarudin tegaskan sejauh ini tidak ditemukan kesalahan prosedur yang dilakukan anggotanya. Namun dirinya akui ada kekeliruan penggunaan diksi kata SIM Jakarta seperti yang disampaikan anggotanya tersebut. Polisi kini justru tengah mencari kembali keberadaan pengemudi yang memviralkan video karena menunjukkan SIM yang tidak sesuai aturan. Setelah mendapatkan informasi adanya perilaku anggota yang diduga melakukan penyimpangan, kami langsung turunkan tim. Kemudian hasil pemeriksaan dari Propam, dalam hal ini Paminal, sampai saat ini, mohon maaf sekali, belum ditemukan adanya pelanggaran oleh anggota. Kronologisnya, anggota menghentikan, kemudian menanyakan surat-surat, dan diberikan termasuk salah satunya diberikan SIM. Namun SIM yang diberikan bukan SIM yang dikeluarkan oleh Polri, maka dikembalikan oleh anggota. Selanjutnya anggota menanyakan SIM Jakarta, maksudnya SIM Jakarta itu SIM yang dikeluarkan oleh Polri, maka diluruskan SIM A. Nah, jadi kesalahan di sini adalah kesalahan anggota dalam menyampaikan yang keburu ataupun terlanjur tertangkap, terekam oleh kamera, dan itulah yang diviralkan. Ditlantas Polda Metro Jaya terbuka apabila masyarakat menemukan ada oknum anggota polisi lalu lintas yang bekerja tidak sesuai dengan prosedur. Namun polisi juga akan bertindak tegas apabila ada pelanggaran dari pengendara bermotor, baik itu pelanggaran lalu lintas maupun tidak membawa atau memiliki surat-surat berkendara yang resmi. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memberikan apresiasi tinggi terhadap film Believe yang juga mengangkat perjuangan hidup Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Kapolri menilai film Believe sebagai karya yang menginspirasi dan penuh pesan moral bagi generasi muda. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengaku terkesan dengan film Believe yang menyuguhkan kisah heroik perjalanan hidup Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Hal ini diungkapkan Kapolri usai menyaksikan bersama film Believe pada gala premier di bioskop XX1 Jakarta Jumat malam. Menurutnya, film ini memberikan kejutan dan nilai teladan yang kuat dan dinilai sebagai contoh nyata bagi generasi muda tentang keteguhan, semangat juang, dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Filmnya bagus, kejutan, sangat heroik ya. Dan saya baru tahu sahabat saya kisahnya sangat luar biasa, dan tentunya saya salut, saya bangga dengan story yang ada. Bagaimana Bapak Agus berjuang dengan motivasi dari almarhum ayahnya, dan beliau sekarang bisa menjadi seorang panglima. Saya kira ini film yang sangat bagus, yang bisa dijadikan teladan bagi anak-anak muda bahwa di medan pertempuran yang tidak terlihat, namun di situ banyak kisah yang bisa diteladani dan menjadi semangat bagi generasi muda kita untuk lebih baik lagi
Saya kira patut dan ikuti dan contoh semangat dari Pak Agus. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga menanggapi performa Timnas Indonesia usai laga kontra Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat malam yang lalu. Meski sudah mempunyai 3 poin, Timnas diharapkan lebih maksimal pada pertandingan berikutnya melawan Malaysia demi tiket semifinal. Usai hasil 1-0 didapat Timnas Indonesia pada laga kedua Grup A AFF U23 2025 kontra Filipina, Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erick Thohir mengomentari performa para pemain Timnas Indonesia berada di level yang mendominasi lapangan. 67% penguasaan bola dilakukan para pemain Timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih Gerald van den Berg di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Erick menekankan seluruh pemain harus fokus pada pertandingan terakhir Grup A kontra Malaysia guna mengamankan juara grup demi 1 tiket ke babak semifinal mendatang. Dirinya menambahkan kualitas liga di Filipina yang cukup bagus menjadikan pola permainan para pemain yang askals cukup merepotkan Timnas Indonesia pada laga kemarin. Ya, hasilnya tetap 3 poin. Kita menguasai hampir 67%. Jadi kan dominasinya cukup maksimal. Kita 17 kali menendang ke gawang, 7 yang akurat, tapi golnya bunuh diri. Jadi artinya ya memang nanti kita harapkan ketajaman serangan harus dipertingkatkan gitu ya. Jadi kalau lapangan tengah, belakang maksimal, tapi ke depan kita harus tambah lagi tadi. Itu kalau pendapat saya. Jadi tapi apapun ya menang 3 poin gitu. Dan tentu kita harus fokus kembali lawan Malaysia seperti yang saya sampaikan kemarin. Sebagai informasi, Timnas Indonesia cukup mendapatkan 1 poin guna memantapkan posisi ke babak semifinal AFF U23 2025. Dari Jakarta, Max, Tim Liputan, Sinpo TV. Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga menyampaikan strategi jangka panjang untuk Timnas Indonesia. Salah satunya adalah membangun regenerasi melalui talent pool berjenjang dari U17, U20 hingga U23 untuk melapisi tim senior. Memiliki tujuan menjaga ketersediaan pemain berkualitas di masa depan, PSSI terus membangun struktur timnas secara terukur dan melalui jumlah pemain di setiap level yang ditentukan dengan khusus. Dalam acara National Coaching Conference bersama Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir menyampaikan mengenai strategi regenerasi Timnas Indonesia. Erick mengungkapkan bahwa PSSI menggunakan struktur talent pool untuk menjaga stabilitas dan kekuatan tim nasional secara berkelanjutan. Jumlah pemain yang sedang disiapkan di setiap level tim nasional sepak bola Indonesia. Struktur ini bertujuan untuk menjamin kontinuitas pemain agar tidak bergantung pada satu generasi saja. U17, U20, U23 untuk melapis tim senior. Dan tujuannya tadi seperti yang dulu pernah saya bilang dari awal. Ya, kita harus memiliki talent pool yang di tim nasional senior harus 2x11, di U23 3x11, di U20 4x11, di U17 5x11. Sehingga secara total PSSI menyiapkan lebih dari 100 pemain dalam talent pool Timnas Indonesia. Dengan diadakannya pembinaan secara terstruktur ini diharapkan menjadi dasar kuat untuk menghadapi kompetisi regional dan internasional. Dari Jakarta, Nadia Kusuma, juru kamera Mutia, Sinpo TV melaporkan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga menekankan untuk tidak mengganggu mental para pemain Timnas Indonesia menjelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurutnya segala kritik dan saran adalah ranah PSSI dan bukan menjadi beban para pemain ataupun maksud kami tim pelatih. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Erick Thohir mengimbau seluruh pihak untuk tidak mengganggu mental pemain dengan adanya dukungan yang pesimistis dari segelintir pihak. Dirinya meminta agar segala kritikan dapat disampaikan kepada PSSI, bukan kepada para pemain dan tim pelatih. Erick juga mencontohkan kemenangan Timnas Indonesia U23 yang berhasil menekuk Filipina 1-0 pada laga AFF U23 2025. Menurutnya, masyarakat Indonesia menaruh fokus kepada performa pemain, tidak ke jumlah skor maupun gol yang tercipta.
Pagi kalau mau hujat ya saya. Hujat PSSI, kita biasa dihujat kok Pak Marji ya. Tapi jangan hancurkan tim nasional, jangan hujat pemain, belum apa-apa menghujat pelatih. Kan akhirnya kita ini selalu dipecah belah gitu. Justru beri dorongan tim nasional kita yang maksimal supaya mereka bisa, ya kan? Misalnya kayak pertandingan hari ini, apapun 3 poin. Nah jangan, kasihan anak-anak U23 ini udah bermain maksimal, nanti sama Filipina 1-0 gitu kan. Akhirnya kan itu menekan, kan justru kita harus apresiasi apapun 3 poin gitu kan. Nah itu saya rasa kembali kita bukan mau memanjakan tim nasional kita, evaluasi tetap kita ada Pak ya. Tetapi ya kembali kita harus benar-benar menyatukan bangsa kita ya. Itu yang saya pesan gitu. Nantinya Indonesia akan berjuang di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 8 hingga 14 Oktober mendatang di Arab Saudi, yang tergabung ke dalam grup B bersama Irak dan Arab Saudi. Dari Jakarta, Max Simpo TV melaporkan. Tiara dan juga pemirsa, kita melihat talenta yang sangat luar biasa sekali dari pemain timnas Indonesia dari U17, U23. Kemarin kita melihat di Jumat malam yang lalu apresiasi tinggi dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir kepada seluruh pemain timnas Indonesia yang kita melihat setiap latihannya selalu memberikan performa yang terbaik ketika melakukan semifinal, terus juga pertandingan yang sangat luar biasa sekali karena tidak hanya didukung dari Ketua Umum PSSI tapi juga Presiden Prabowo Subianto juga turut mendukung terkait dengan talenta-talenta muda lainnya. Apalagi dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga sempat menyampaikan akan meregenerasi pemain-pemain yang terbaik nantinya. Betul sekali, regenerasi ini sangat penting tentunya untuk timnas Indonesia, dan memang kita sebagai masyarakat Indonesia terus memberikan dukungan kepada para pemain untuk kemudian bisa masuk ke tahap selanjutnya. Betul. Tadi dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan bahwa untuk segala kritikan evaluasi silakan langsung ke PSSI. Betul. Agar kemudian tidak mengganggu mental dari para pemain. Tentu kita berharap hasilnya akan lebih maksimal lagi dan kita akan terus sebagai masyarakat Indonesia memberikan semangat ya. Betul. Untuk para pemain timnas Indonesia. Dan pemirsa, kita akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Tim Raimas Polresta Bogor Kota menggagalkan aksi balap liar yang juga diduga melibatkan sejumlah remaja dan kendaraan motor yang dimodifikasi. Sebelumnya, tim Raimas Polresta Bogor Kota menerima aduan dari masyarakat terkait adanya aksi balap liar yang meresahkan. Berangkat dari adanya aduan masyarakat mengenai adanya aksi balap liar yang meresahkan di salah satu ruas di Jalan Kota Bogor, tim Raimas Polresta Bogor Kota bergerak cepat. Petugas langsung menuju lokasi dan berhasil menggagalkan aksi balap liar yang diduga melibatkan sejumlah remaja dan kendaraan motor yang dimodifikasi. Kegiatan balap liar tidak hanya membahayakan pelaku, melainkan juga mengancam keselamatan pengguna jalan lainnya. Sehingga tim Raimas terus berkomitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban, khususnya pada malam hari. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu pemirsa, 4 orang meninggal dunia akibat kebakaran yang terjadi di pemukiman padat penduduk di Jalan Kutilang, Bukit Duri, Jakarta Selatan. 4 korban meninggal dunia merupakan satu keluarga, sementara penyebab kebakaran terjadi diduga akibat hubungan arus pendek listrik. Akibat kebakaran pemukiman padat penduduk di Jalan Kutilang, Bukit Duri, Jakarta Selatan, 4 korban jiwa meninggal dunia. Satu persatu, 4 jenazah korban langsung dievakuasi dari rumah penyebab kebakaran. Akses yang sulit membuat proses evakuasi pun menjadi kendala petugas di lapangan hingga dibantu warga. Trianto, Kasih Ops Gulkarmat Jakarta Selatan menyatakan, dugaan awal penyebab kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek listrik. Sulitnya akses dan sumber air menjadi kendala proses pemadaman. Ya, bahwa korban meninggal itu ada 4 orang dan sementara sudah dibawa ke rumah sakit. Untuk dugaan
Masih dalam penyelidikan ya, tapi tadi kita mendapat beberapa informasi dari warga bahwa diduga awal karena fenomena kelistrikan. Demikian. Ya, karena kan itu memang masih pagi sehingga mungkin terlelap tidur sehingga tidak sempat untuk menyelamatkan diri gitu. Jadi per kamar, tiap-tiap kamar. Ada juga yang menyatu, ada juga yang pisah gitu. Jadi itu dalam satu bangunan? Iya, satu bangunan ya. Keempat jenazah korban kebakaran dilarikan Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Sementara kasus kebakaran kini ditangani Polsek Tebet, Jakarta Selatan guna memastikan penyebab pasti kebakaran. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Peristiwa kebakaran ini masih terus merajalela ya, Tiara dan juga pemirsa di kawasan Jakarta, Bogor. Kalau kita lihat memang ini banyak sekali orang-orang yang ketidaksengajaan. Mungkin karena adanya aliran listrik yang pendek, terus juga kemarin sempat ada terjadi kebakaran karena puntung rokok. Karena sebetulnya mungkin hal-hal kecil ini bisa membahayakan dan juga memberikan dampak yang sangat besar. Kita harus wajib berhati-hati, harus tetap waspada, apalagi untuk para ibu-ibu ya ketika memasak. Pastikan gasnya kalaupun mau ditinggal harus diperiksa kembali secara berkala, secara berulang seperti itu agar peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi. Betul, bentuk kewaspadaan bukan hanya dari masyarakatnya, melainkan juga dari sisi pemerintah. Mungkin bisa dari tingkat RT ataupun RW dan kelurahan ini bisa mempersiapkan APAR ataupun dari segi kendaraan jika memang menghadapi situasi kebakaran terjadi di gang kecil, ini ada kendaraan yang dikhususkan agar bisa aksesnya mudah. Ketika terjadi kebakaran, kemudian mudah melakukan pemadaman api. Tentu kita berharap kejadian ini tidak akan terulang kembali, apalagi bisa memakan korban jiwa. Dan pemirsa, kita akan ke informasi lainnya di mana Satres Narkoba Polresta Bandara Suta kembali mengamankan satu pelaku FJ, warga negara asing asal Cina yang merupakan otak dari pemilik sekaligus pengendali produksi rumah industri obat keras Etomidate yang diamankan di wilayah Singkawang, Kalimantan Barat. Dan saat ini petugas telah mengamankan 4 tersangka warga negara asing dengan barang bukti dan alat produksi pembuatan obat keras vape Etomidate yang juga rencananya akan diedarkan di tempat hiburan. Satres Narkoba Polresta Bandara Suta kembali menangkap satu tersangka otak dari pemilik atau pengendali rumah produksi vape Etomidate di wilayah Singkawang, Kalimantan Barat. Hal ini terungkap dari hasil pengembangan petugas Satres Narkoba Polresta Bandara bersama Bea Cukai Soekarno-Hatta yang sebelumnya mengamankan 2 penumpang pesawat rute Malaysia tujuan Jakarta, yakni MSA, warga negara Singapura, dan HC, warga negara Malaysia. Koper keduanya dicurigai petugas Bea dan Cukai lantaran kedapatan membawa narkotika. Setelah dilakukan penggeledahan didapati ganja, 12 butir ekstasi, dan 4 butir pil Happy Five. Tidak sampai di situ, petugas juga mengamankan 6 botol sampo dan sabun berisikan 4,7 kg cairan bening yang diduga merupakan Etomidate. Selanjutnya kedua pelaku diserahkan ke Mapolresta Bandara Suta untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Alhasil kepolisian dari Satres Narkoba Polres Bandara Suta kembali menangkap satu orang WNA asal Cina berinisial XL yang merupakan koki juru racik pembuat vape Etomidate di sebuah hotel di dekat bandara. Dalam pengembangannya, petugas juga membongkar praktik rumah industri yang dijadikan sebagai lokasi pembuatan vape Etomidate di sebuah rumah di kawasan Pantai Indah Kapuk 2. Tidak sampai di situ, menurut keterangan tersangka XL, dikendalikan oleh pemilik yang merupakan otak dalam pengendalian semua kegiatan ini untuk mengemas dan meracik cairan Etomidate dijadikan liquid vape Etomidate oleh FG. Pelaku XL diketahui mendapatkan upah dari FG sebesar 40 juta rupiah untuk meracik liquid obat keras tersebut untuk nantinya diedarkan di tempat hiburan. Dari 6 botol tersebut, bisa dijadikan sebanyak 12.000 cartridge liquid vape Etomidate dengan estimasi nilai ekonomi sebesar 60 miliar rupiah. Berdasarkan informasi dari tersangka XL, polisi melakukan pengejaran kepada FG yang bersembunyi di wilayah Singkawang, Kalimantan Barat untuk diamankan. Ternyata memang kegiatan ini dilakukan di salah satu rumah yang sengaja disewa yang dilengkapi dengan peralatan-peralatan yang semua fungsinya untuk meramu, meracik, sampai mengemas ke dalam bentuk cartridge pot yang kemudian kalau sudah selesai akan siap edar ke masyarakat. Dari hasil yang kita dapatkan bahwa 6 botol cairan yang mengandung Etomidate ini kalau diolah itu bisa menghasilkan kurang lebih 12.000 cartridge pot.
dengan nilai ekonomis kurang lebih 4-5 juta rupiah, maka kita bisa mencegah peredaran zat etomidat ini senilai kurang lebih 60 miliar rupiah. Demikian. Jadi memang keterangan dari tersangka ini setelah dia meracik, memang itu didistribusikan sesuai dengan permintaan. Polisi juga menyita alat-alat produksi dari rumah yang disewa pelaku di kawasan Pantai Indah Kapuk 2, Tangerang dalam pembuatan liquid vape etomidat. Mulai dari cairan etomidat, mesin pres, cartridge liquid, plastik kemasan, hingga alat komunikasi untuk belajar meracik cairan liquid vape etomidat. Atas perbuatannya, kini 4 tersangka warga negara asing tersebut dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Dari Tangerang, Muce Pelatu Mairisa, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, peristiwa tragis merenggut nyawa seorang ayah dan anaknya di Desa Pejogol, Kecamatan Cilongo, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Keduanya ditemukan meninggal dunia setelah terjatuh ke dalam sumur tua sedalam 5 meter di belakang warung milik keluarganya. Diduga menghirup gas beracun, seorang ayah berusia 32 tahun dan anaknya yang berusia 3 tahun tewas di dalam sumur pembuangan sampah sedalam 5 meter di Banyumas, Jawa Tengah. Tim SAR gabungan yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi jenazah seorang ayah dan anak yang ditemukan meninggal di dalam sumur. Kondisi lubang yang sempit menyulitkan proses evakuasi. Petugas harus turun ke dalam sumur sedalam 5 meter dengan menggunakan tangga dan tali tambang. Selain itu, keberadaan gas beracun di dalam sumur membuat petugas harus menggunakan masker dan tabung oksigen. Dan akhirnya setelah 30 menit, kedua jenazah berhasil dievakuasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sebuah kamar kos yang dijadikan sebagai gudang penyimpanan narkoba di kawasan Gunung Sahari, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada siang kemarin digerebek aparat reserse narkoba Polres Metro Jakarta Pusat. Dari dalam kamar, petugas mendapati 2,5 kg sabu-sabu beserta 3 orang tersangka dengan 1 diantaranya wanita. Pengungkapan praktik peredaran narkoba dilakukan aparat Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat dengan menggerebek sebuah kamar kos di Jalan Industri Gunung Sahari, Sawah Besar, Jakarta Pusat siang tadi. Didampingi penjaga indekos, petugas melakukan penggeledahan di dalam kamar. Hasilnya, sejumlah paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berbagai ukuran berhasil didapati petugas disembunyikan di balik kasur. Penggerebekan merupakan pengembangan dari penangkapan seorang tersangka berinisial OP 35 tahun di wilayah Jakarta Pusat. Dari keterangan tersangka OP, diakuinya adanya sebuah kamar kos yang dijadikan sebagai gudang penyimpanan narkoba sebelum diedarkan ke sejumlah lokasi menggunakan jasa kurir atau ojek online. Selain mengamankan barang bukti narkoba seberat 2,5 kg sabu-sabu dalam kemasan teh Cina, polisi juga mengamankan 2 tersangka lainnya, yakni RB 31 tahun dan L yang merupakan seorang wanita berusia 25 tahun. Kami dari Sat Narkoba Polres Jakarta Pusat mengamankan 3 orang, 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Inisialnya adalah OP, kemudian RB dan perempuan LV. Kita mengamankan 2 paket berukuran 2067 gram, kemudian 5 paket kecil berukuran seberat 420 gram. Jadi totalnya kurang lebih 2487 gram. Jadi dari tersangka ini tugasnya adalah nanti akan dibagi-bagi jadi ukuran lebih kecil dengan paket berbentuk plastik daun teh, kemudian dibungkus lagi dengan kotak makanan per 100 gram. Kemudian nanti akan dibagikan. Dari pengakuan tersangka sudah ada 500 gram yang sudah beredar, kemudian ya untungnya kita dapat lebih cepat sehingga 2.500 ini kita masih dapatkan dari Polres Jakarta Pusat. Barang narkoba ini disimpan di kamar kos, nah, jadi mereka ada kamar kos sendiri, tidak ditempati hanya untuk menyimpan barang. Jadi mereka nanti ke kamar kos itu kemudian dibagi barang-barangnya baru dikirim. Untuk saat ini adalah pelaku utama, memang masih ada lagi tersangka di atasnya yang memerintahkan inisialnya PP. Kita masih dalami, sekarang masih menjadi target atau DPO kami. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketika pelaku beserta barang bukti kemudian dibawa petugas ke Polres Metro Jakarta Pusat. Ketika pelaku terancam pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Dari Jakarta,
Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, terekam kamera CCTV seorang pria menodongkan senjata tajam kepada pegawai toko grosir dan meminta 2 bungkus rokok. Inilah video detik-detik 2 pria, salah satu diantaranya membawa senjata tajam jenis kapak masuk ke dalam toko kelontong dan mengancam pegawai toko yang sedang duduk di depan meja kasir. Pelaku yang memegang kapak meminta agar pegawai warung kelontong tersebut memberikan 2 bungkus rokok yang ada di etalase. Korban sempat menolak permintaan pelaku. Namun karena ancaman kapak, pegawai toko langsung memberikannya. Jumat siang, Andi Maulana, pegawai toko, mengaku peristiwa tersebut terjadi pada Rabu dini hari sekitar pukul 3 lebih. Pelaku berjumlah 3 orang dengan mengendarai sepeda motor. 2 pelaku masuk ke dalam warungnya sementara 1 orang lainnya menunggu di luar. 1 pelaku yang masuk ke dalam warung membawa senjata tajam jenis kapak dan meminta paksa diberikan 2 bungkus rokok. Ya, seperti di video yang telah viral itu, Pak. Kejadiannya seperti apa? Apakah mereka datang rame-rame ya toh? Ya, mereka cuma datang 2 kereta. Terus? Yang masuk ke dalam ini cuma 2 orang. Yang bawa kapak 1. Jadi di luar 1 orang. Terus habis itu yang bawa kapak itu minta rokok sama aku. Kejadiannya jam 3 dan kurang lebih 40. Dia minta rokok berapa bang? 1 bungkus atau apa? 2 bungkus minta. Akibat peristiwa tersebut, korban mengaku resah dan takut bila para pelaku kembali mendatanginya. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah petani di Desa Muara II, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak, Banten menjadi korban intimidasi oleh sekelompok orang tak dikenal. Insiden tersebut diduga dipicu oleh klaim lahan perkebunan karet yang digunakan oleh petani untuk bertani. Inilah video amatir yang menjadi viral di media sosial. Tampak sekelompok orang tak dikenal mendatangi lahan garapan petani di Desa Muara II, Lebak, Banten. Dengan mengacungkan golok, mereka mengintimidasi petani dan merusak tanaman. Insiden terjadi saat sedikitnya 30 petani tengah bekerja di lahan perkebunan. Mereka tiba-tiba didatangi oleh sekelompok orang yang membawa senjata tajam dan meminta para petani segera membubarkan diri. Tidak hanya mengancam, mereka juga merusak tanaman seperti pisang, singkong, dan kelapa. Bahkan 4 gubuk tempat berteduh yang dibangun petani dibongkar paksa. Saya lagi posisi menanam pisang. Nah, tiba-tiba datanglah segerombolan mereka ke sini, pada nyerang, pada bagolok, gitu kan. Setelah itu mereka lari ke sini sampai ngerobohin saung. Di sini banyak juga yang diancam, ditakut-takutin pakai golok, gitu kan. Kurang lebih ada 100 orang ya Pak ya, kurang lebih 100 orang. Mungkin kami ini dianggapnya mengganggu mereka mungkin, gitu. Jadi mengganggu perkebunan karet ini. Yang dirusak mulai dari tanaman kami sampai saung kami ada 4 yang dirobohkan. Kemarin kami sudah melaporkan hal ini ke Polres. Bukan kali ini aja, udah berulang kali. Cuman waktu itu nggak terang-terangan mereka, mungkin di malam hari atau di sore hari. Tapi nggak ada korban. Alhamdulillah korban nggak ada, cuman kami merasakan korban trauma aja. Harapan kami ya ditindak tegas oleh aparatur pemerintah. Kami harap ditindak tegas para premanisme yang ada di Indonesia ini. 2 orang petani dilaporkan mengalami trauma akibat peristiwa ini. Mereka terbaring lemas dan tak berani kembali ke lahan setelah diancam secara langsung menggunakan parang. Hingga saat ini petani belum mendapatkan perlindungan hukum maupun kepastian atas status lahan yang mereka gunakan untuk bertani. Warga mengharapkan adanya tindakan tegas dari pihak berwajib untuk menghentikan intimidasi terhadap petani kecil. Dari Lebak, Banten, Firman Arif, kontributor Sinpo TV melaporkan.
Terjadi kesalahpahaman yang berada di kawasan Lebak, Banten, dan kalau kita melihat Tiara dan juga pemirsa, mungkin memang ini ada kesalahpahaman di situ, tapi alangkah lebih baiknya agar tidak langsung mengintimidasi salah satu pihak. Kita harus berdiskusi bersama, duduk bareng, apalagi kalau kita lihat kan pemimpin kita ya, Presiden Prabowo Subianto selalu mencontohkan kepada rakyat Indonesia bagaimana caranya kita untuk bisa menyelesaikan sebuah masalah dengan duduk bareng, berdiskusi, negosiasi yang baik. Seperti salah satunya meluluhkan hatinya Donald Trump seperti itu ya. Betul. Kita melihat bahwa adanya intimidasi di sini tidak hanya semata-merta untuk merebutkan sebuah lahan ya, tapi juga harus bertanya dengan sesuatu yang baik, bagaimana lahan itu bisa dipergunakan oleh petani, apakah sudah ada izinnya, atau mungkin karena ini terjadi cekcok di sana ya, karena petani pun bertanya-tanya kenapa dirinya juga mengatakan hal tersebut adalah lahannya, seperti itu ya. Tapi mudah-mudahan dengan kejadian seperti ini bisa menjadikan sebuah pembelajaran untuk kita semua agar bisa berdiskusi dengan yang baik. Semoga ada kejelasan dari status lahan yang kemudian digunakan oleh para petani untuk bercocok tanam di lahan tersebut, dan juga semoga pihak berwenang, pihak berwajib ini segera mengusut terkait kasus ini, apakah kemudian ada ancaman dari orang yang tidak dikenal tadi kepada para petani atau tidak, agar kemudian intimidasi ini tidak berlangsung tidak berlarut-larut dan bahkan semoga tidak ada menimbulkan peristiwa lain, kejadian lain, ataupun bahkan korban jiwa dari intimidasi yang dilakukan tersebut. Dan pemirsa, kita akan kembali usai jeda dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan strategi jangka panjang untuk Timnas Indonesia. Salah satunya adalah membangun regenerasi melalui talent pool berjenjang dari U17, U20 hingga U23 untuk melapisi tim senior. Memiliki tujuan menjaga ketersediaan pemain berkualitas di masa depan, PSSI terus membangun struktur timnas secara terukur dan melalui jumlah pemain di setiap level yang ditentukan dengan khusus. Dalam acara National Coaching Conference bersama Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir menyampaikan mengenai strategi regenerasi Timnas Indonesia. Erick mengungkapkan bahwa PSSI menggunakan struktur talent pool untuk menjaga stabilitas dan kekuatan tim nasional secara berkelanjutan. Jumlah pemain yang sedang disiapkan di setiap level tim nasional sepak bola Indonesia. Struktur ini bertujuan untuk menjamin kontinuitas pemain agar tidak bergantung pada satu generasi saja. U17, U20, U23 untuk melapis tim senior. Dan tujuannya tadi seperti yang dulu pernah saya bilang dari awal. Ya, kita harus memiliki talent pool yang di tim nasional senior harus 2x11, di U23 3x11, di U20 4x11, di U17 5x11. Sehingga secara total PSSI menyiapkan lebih dari 100 pemain dalam talent pool Timnas Indonesia. Dengan diadakannya pembinaan secara terstruktur ini diharapkan menjadi dasar kuat untuk menghadapi kompetisi regional dan internasional. Dari Jakarta, Nadia Kusuma, juru kamera Mutia, Sinpo TV melaporkan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga berkomitmen membangun ekosistem pelatih sepak bola nasional yang kuat, profesional, disiplin, dan juga menjunjung tinggi integritas. Menurutnya saat ini sepak bola Indonesia telah mengalami banyak terobosan dalam 2 tahun terakhir. PSSI bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga menggelar acara National Coach Conference 2025 yang dihadiri oleh 300 pelatih dari berbagai daerah di Jakarta International Stadium atau JIS. Acara tersebut bertujuan untuk memperkuat fondasi pelatih sepak bola Indonesia dalam pembinaan pemain yang berkelanjutan agar prestasi sepak bola nasional dapat meningkat. Selain itu, Erick juga menjunjung tinggi integritas dengan menekankan perlunya penolakan praktik titipan, baik itu untuk posisi pelatih maupun pemain. Hal itu dilakukan guna memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak dan pemain berkembang. Ketika bertanding di AFF, AFC, hitungannya tadi penilaian bagaimana klub-klub Indonesia berprestasi di luar negeri, tetapi bagaimana pembinaan. Nah, ini yang kita harus jaga. Apa kaitannya dengan kepelatihan? Kalau 514
kabupaten kota ada 25 klub, artinya ada 12.000 klub. Nah, kalau kali 3 kan 1 pelatih 2 asisten kan, berarti perlu 36.000 pelatih. Tadi jumlahnya 15.000, kurang. Makanya percepatan ini perlu kita dorong. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Randika, Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menanggapi peristiwa viral yang melibatkan anggota polisi lalu lintas saat menindak pengendara kendaraan roda 4 di ruas tol Lingkar Luar, Jakarta. Sejauh ini tidak ada pelanggaran yang dilakukan anggota Polantas tersebut. Petugas justru akan mengecek lebih lanjut terkait surat izin mengemudi yang ditunjukkan pengendara karena tidak sesuai dengan aturan. Peristiwa yang menjadi perbincangan publik di media sosial itu terjadi pada Sabtu malam lalu. Dalam video terlihat seorang polisi lalu lintas yang tengah patroli mempertanyakan surat izin mengemudi pengendara roda 4 yang dianggap tidak sesuai. Namun pengemudi tersebut justru mempertanyakan hal itu dan memviralkan ke media sosial. Tanggapi hal tersebut, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengklarifikasi peristiwa yang terjadi. Disampaikan Kombes Pol Kamarudin selaku Dirlantas Polda Metro Jaya bahwa kejadian bermula saat berlangsungnya operasi Patu Jaya di ruas tol Lingkar Luar, Jakarta. Dalam operasi tersebut, petugas memeriksa kendaraan dengan menanyakan surat-surat kendaraan. Namun saat itu pengemudi justru menyerahkan surat yang menyerupai surat izin mengemudi. Petugas pun kemudian meminta SIM yang dikeluarkan resmi oleh Polri. Kombes Pol Kamarudin tegaskan sejauh ini tidak ditemukan kesalahan prosedur yang dilakukan anggotanya. Namun dirinya akui ada kekeliruan penggunaan diksi kata SIM Jakarta seperti yang disampaikan anggotanya tersebut. Polisi kini justru tengah mencari kembali keberadaan pengemudi yang memviralkan video karena menunjukkan SIM yang tidak sesuai aturan. Setelah mendapatkan informasi adanya perilaku anggota yang diduga melakukan penyimpangan, kami langsung turunkan tim. Kemudian hasil pemeriksaan dari Propam, dalam hal ini Paminal, sampai saat ini, mohon maaf sekali, belum ditemukan adanya pelanggaran oleh anggota. Kronologisnya, anggota menghentikan, kemudian menanyakan surat-surat, dan diberikan termasuk salah satunya diberikan SIM. Namun SIM yang diberikan bukan SIM yang dikeluarkan oleh Polri, maka dikembalikan oleh anggota. Selanjutnya anggota menanyakan SIM Jakarta, maksudnya SIM Jakarta itu SIM yang dikeluarkan oleh Polri, maka dikeluarkan SIM A. Nah, jadi kesalahan di sini adalah kesalahan anggota dalam menyampaikan yang keburu ataupun terlanjur tertangkap, terekam oleh kamera, dan itulah yang diviralkan. Ditlantas Polda Metro Jaya terbuka apabila masyarakat menemukan ada oknum anggota polisi lalu lintas yang bekerja tidak sesuai dengan prosedur. Namun polisi juga akan bertindak tegas apabila ada pelanggaran dari pengendara bermotor, baik itu pelanggaran lalu lintas maupun tidak membawa atau memiliki surat-surat berkendara yang resmi. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seekor buaya muara sepanjang lebih dari 1 meter lepas dari kandang dan masuk ke area sawah milik warga di Kelurahan Cikiwul, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Buaya diduga kabur setelah pagar kandangnya rusak dan kejadian ini membuat warga sekitar histeris dan ketakutan. Merusak yo aya buaya yo di Cikiwul yo. Pak yo kumahakeun ge yo. Aduh teng yo. Inilah rekaman video amatir warga yang mengabadikan momen saat seekor buaya muara lepas dari kandangnya dan masuk ke persawahan di RW 04 Kelurahan Cikiwul, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Buaya yang panjangnya lebih dari 1 meter itu merusak tanaman padi dan memicu kepanikan warga, apalagi saat kejadian pemilik buaya tidak berada di tempat. Warga yang resah bersama-sama berusaha menangkap buaya menggunakan tali. Meski sempat meronta, buaya berhasil ditangkap dan dikembalikan ke kandang setelah beberapa jam diburu. Menurut keterangan warga, buaya kabur diduga melalui celah pagar kandang yang rusak dan masuk ke area persawahan yang berdekatan dengan pemukiman. Buaya kini sudah dikembalikan ke kandang oleh pemiliknya yang terletak di area kolam pribadi. Dari pantauan kamera terlihat juga satwa dilindungi lainnya di dalam kandang, seperti beruang madu dan juga burung merak. Keluarnya saya tuh, waktu saya keluar ke sawah sekitar bahasa jam 1. Nah, ketemu sama buaya tuh sekitar bahasa setengah 3. Langsung ada di sawah, ada bekasnya tuh di padi tuh. Jalan itu, sangka saya mah itu bukan buaya itu, sangka saya mah menyawak itu yang gede. Karena kalau sendirian jalan sendiri
nggak rusak, cuman doyong-doyong aja Pak Adi. Lah bisa rusak soten itu buaya ditarik sama tambang sama orang-orang. Warga mengaku was-was dengan keberadaan satwa buas di pemukiman tanpa pengawasan khusus. Mereka meminta dinas terkait turun tangan agar kejadian serupa tak terulang kembali. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, kontributor Simpo TV, melaporkan. Sudah 1 bulan, Rafa, seorang anak yang berusia 11 tahun asal Kabupaten Pekalongan, tak sadarkan diri akibat digigit ular. Rafa sebelumnya pernah ditangani di Rumah Sakit Umum Daerah Kajen, Kabupaten Pekalongan dan Rumah Sakit Islam Pekajangan, Pekalongan. Namun karena kondisinya tak kunjung membaik, Rafa dirawat di Rumah Sakit Dr. Karyadi, Semarang. Kondisi Rafa yang tidak sadarkan diri mendapat perhatian dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah Yunita Dia Suminar menjenguk Rafa yang kini dirawat di Rumah Sakit Dr. Karyadi, Semarang. Kondisi Rafa masih tidak sadarkan diri sejak 16 Juni lalu setelah Rafa digigit ular berbisa di dalam kamar rumahnya di Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Rafa dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Karyadi, Semarang sejak 9 Juli lalu. Sebelumnya setelah Rafa menjadi korban gigitan ular, ia langsung dilarikan ke RSUD Kajen, namun dokter di rumah sakit itu diduga salah mendiagnosa hingga kondisinya terus memburuk. Ia kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Islam PKU Muhammadiyah Pekajangan, Pekalongan, hingga akhirnya dirujuk ke RSUP Dr. Karyadi. Rafa kini dirawat di ruang VISU Rumah Sakit Dr. Karyadi dengan pantauan penuh oleh tim medis. Kondisi Rafa juga masih belum sadarkan diri dan masih terpasang alat intubasi. Suwondo, ayah Rafa, sempat kecewa dengan pelayanan di rumah sakit pertama yakni RSUD Kajen karena pihak rumah sakit mengatakan ular yang menggigit anaknya tidak berbisa. Kondisinya kan waktu itu kan masih normal, nah terus dibawa ke rumah sakit. Kemudian katanya kan nggak berbisa, terus kan anak kan mual, jadi katanya masa ibu cepat kan mual, pusing, terus napas, terus mata kan nggak bisa lihat, udah mulai racun udah. Saat ini Rafa ditangani tim medis yang terdiri dari dokter anak, dokter saraf, dan penyakit dalam. Penanganan mesti dilakukan secara komprehensif. Dari pusat terapi itu dari dokter anak juga ada, dokter saraf juga ada, juga penyakit dalam. Untuk penanganan sampai sekarang masih komprehensif ya, karena memang posisi ketika diantar ke IGD memang sudah terbuka, kesadaranya sudah turun, dan nanti intinya rumah sakit kaget tetap menerima pasien tersebut dan melakukan penanganan medis sesuai dengan protokol pasien dengan diagnosa kita bisa. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah Yunita Dia Suminar mengatakan, Gubernur memberikan atensi pada kesehatan Rafa. Saat ini Rafa menjalani perawatan yang ditanggung BPJS. Yunita juga mengatakan kondisi pasien saat ini sudah membaik jika dibandingkan pada saat awal tiba di RSUP Karyadi karena kondisi ureum karintinin yang tinggi. Hal ini sebagai indikasi fungsi ginjal yang belum baik. Maka dilakukan sejumlah tindakan untuk penyembuhan termasuk menyuntikan antivenom dan pemulihan organ-organ vital. Baik ya dibandingkan dengan pada saat datang ke rumah sakit Karyadi. Tentu ini ada harapan dan tentu kita semua harus optimis bahwa anak ini nanti bisa sembuh. Penanganannya untuk pemulihan kesadaran, fungsi-fungsi vitalnya, pemulihan kesadaran. Penanganan yang dilakukan adalah pemulihan kesadaran pasien. Harapannya Rafa segera sadar dan ada progres signifikan dalam proses penyembuhan. Dari Semarang, Febri Mustafat, kontributor Simpo TV melaporkan. Sangat disayangkan sekali ya Tiara dan juga pemirsa, kita melihat ada seorang anak 11 tahun yang tidak sadarkan diri karena juga digigit oleh ular ya. Ini juga kita tidak tahu apakah mungkin anak tersebut bermain di kawasan yang memang ada ularnya seperti hutan, terus juga persawahan yang mungkin kita ketahui hingga mudah untuk digigit ular. Tapi ini harus menjadikan sebuah pembelajaran untuk orang tuanya meskipun merasa anaknya
sudah dewasa 11 tahun ya, tapi karena namanya juga anak-anak, berapapun usianya harus dalam pengawasan orang tuanya, seperti itu. Alangkah lebih baiknya untuk ditanyakan terlebih dahulu ketika anak akan keluar, pergi kemana, dan kita juga harus memberikan edukasi yang terbaik untuk anak agar bisa jauh lebih berhati-hati lagi. Dan kalau misalnya kita melihat di berita sebelumnya lagi Betul. terkait dengan buaya yang kemudian lepas dari kandangnya, buaya ini kan termasuk salah satu hewan buas. Betul. Dan tentu kita berharap hewan buas yang ada ini tidak berada di lingkungan yang mungkin banyak penduduknya, betul. ataupun banyak anak-anaknya yang kemudian ini bisa meresahkan warga sekitar. Betul. Apalagi kita tidak tahu bagaimana kekuatan dari kandang itu sendiri, sehingga tentu berharap jika memang ada hewan-hewan buas yang dipelihara ini bisa dijaga lebih baik oleh pemiliknya, sehingga diharapkan tidak menimbulkan keresahan ataupun kekhawatiran, apalagi korban jiwa seperti itu bagi warga sekitar. Dan kita akan beralih pemirsa ke informasi selanjutnya, di mana Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar kembali mengamankan satu tersangka DPO kasus penjual bayi, Lee Siuluan alias Lili, yang berperan sebagai agen di Indonesia. Pelaku diamankan petugas gabungan dari Polda Jabar dan juga Imigrasi Soekarno-Hatta. Lili yang juga sempat masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten saat baru tiba dari Singapura. DPO Sindikat Penjualan Bayi Internasional Lee Siuluan alias Lili ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten saat baru tiba dari Singapura. Diketahui sebelumnya, Lee Siuluan alias Lili sempat masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO beserta dua tersangka lainnya yakni WT dan YY. Lee Siuluan alias Lili adalah pelaku utama atau dalang dalam kasus penjualan 25 bayi ke Singapura. Sindikat ini sudah beroperasi sejak tahun 2023. Bayi-bayi tersebut dijual dengan harga bervariasi, antara 10 juta rupiah hingga 16 juta rupiah. Modus operandi sindikat ini dimulai dari mencari calon bayi. Setelah lahir, bayi tersebut dipindahkan ke Pontianak. Jadi malam ini kita menerima penyerahan dari rekan-rekan kita imigrasi. Tersangka atas nama Lee Siuluan, ya, ini merupakan tersangka utama kita yang memang kita cari, ini merupakan tersangka utama sindikat perdagangan bayi. Jadi yang bersangkutan baru pulang dari Singapura, kemudian diamankan oleh rekan-rekan kita imigrasi. Nah, total kita semua ada 14 tersangka yang sudah kita amankan. Berarti ada 2 opsi orang lagi? Ya, kita ada 2 DPO lagi dan kemungkinan kita masih akan bertambah tersangka. Bisa dibilang ini pimpinan daripada sindikat. Tersangka semuanya warga negara Indonesia. Nah, sementara kita masih mencari. Yang bersangkutan tinggal di Jakarta. Dia pulang sehingga karena kita sudah minta pencekalan sehingga kita menerima penyerahan dari kerja. Ya, kemungkinan sangat mungkin dan kita sedang menelusuri tersangka-tersangka baru yang utama dari Pontianak. Kita sudah ke sana untuk melakukan penggeledahan, kemudian juga melakukan pencarian tersangka lain dari dokumen-dokumen yang akan diambil. Dengan ditangkapnya Lee Siuluan alias Lili, tersisa 2 DPO lainnya yang masih berkeliaran, yakni YY alias Yuyun sebagai perekrut bayi dan juga WT atau Wiwit sebagai perantara. Kini pihak kepolisian dari Polda Jabar terus berkoordinasi dengan Interpol terkait keberadaan 25 bayi yang juga sudah dijual dan berada di Singapura. Pihaknya juga akan menelusuri aliran dana dari sindikat penjualan puluhan bayi tersebut. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan bertambahnya jumlah pelaku. Sebelumnya, bayi yang diperdagangkan ke negara Singapura oleh sindikat penjual bayi yang diungkap di Krimum Polda Jabar sebagian besar sudah resmi berpindah ke warganegaraan. Hal tersebut setelah dilakukan penyelidikan mendalam di mana menurut Ditreskrimum Kombes Pol Surawan, timnya sedang memastikan berapa banyak bayi yang berpindah ke warganegaraan. Dari Tangerang, Mujib Latumairisa, kontributor Simpo TV, melaporkan. Sangat miris sekali ya Tiara dan juga pemirsa ketika kita melihat pemberitaan di luar sana terkait dengan ada 25 bayi yang dijual ataupun diperjualbelikan dari harga 10 juta hingga 16 juta rupiah harganya. Ini sangat tega sekali ya, dan juga orang itu sangat-sangat jahat sekali ketika banyak sekali ibu-ibu di luar sana yang juga menantikan buah hati, menantikan kehadiran anak, tapi belum dikasih juga. Tapi kita melihat pemberitaan di luar sana begitu mudahnya menjual dan juga membuang bayi seperti itu ya. Ini sangat disayangkan sekali, mudah-mudahan kedepannya dari seluruh aparat penegak hukum bisa terus menuntas tugas ataupun menangkap seluruh yang
melakukan perbuatan yang jahat. Salah satunya adalah memperjualbelikan bayi, bahkan ini ada 25 bayi yang diperjualbelikan di Cina seperti itu, yang mudah-mudahan pihak kepolisian bisa terus menangkap dan agar kasus serupa seperti ini tidak terulang kembali. Betul sekali, yang perlu digarisbawahi terkait kasus penjualan bayi ataupun anak ini adalah tindak pidana perdagangan orang yang kita harapkan ini kemudian menjadi perhatian utama dari pemerintah untuk bisa mengungkap kasus ini. Semoga tidak berhenti di sini saja. Kita berharap dari pihak kepolisian ataupun sejumlah kementerian ataupun lembaga terkait tindak pidana perdagangan orang ini bisa diusut tuntas. Apakah kemudian ini ada kaitannya dengan level kasus jaringan internasional. Karena memang tadi seperti yang sudah disebutkan oleh Festi, bahwa ada yang kemudian dikirim ke luar negeri, sehingga kita perlu mengusut apakah kemudian masih banyak perdagangan bayi yang kemudian terjadi. Semoga tidak berhenti di sini dan ini bisa menjadi titik terang akan berakhirnya terkait dengan kasus ini. Dan pemirsa, kita akan kembali usai jeda dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menghadiri Kongres 1 Partai Solidaritas Indonesia di Geraha Sababwana, Solo. Kehadiran Jokowi ini mendapat sambutan meriah dari para kader PSI yang hadir dalam acara tersebut. Beginilah kemeriahan acara Kongres 1 PSI di Solo, Jawa Tengah. Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang hadir dalam kongres tersebut disambut riuh para kader PSI. Kehadiran Jokowi tersebut setelah putra bungsunya Kaisang Pangarep ditetapkan sebagai Ketua Umum PSI periode 2025 hingga 2030. Di awal sambutannya, Jokowi menyampaikan bahwa dirinya merasakan semangat dalam Kongres PSI yang berlangsung di Solo. Jokowi juga memastikan akan mendukung penuh Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Hal itu disampaikan Jokowi di depan ribuan peserta Kongres PSI. Di akhir-akhir sambutan, Jokowi menjelaskan makna logo baru PSI yang berlambang gajah, di mana Jokowi menyampaikan bahwa gajah adalah binatang yang cerdas, bijaksana, dan kuat. Ucapan Jokowi itu langsung disambut gemuruh ribuan kader PSI. Mereka berulang kali menyerukan nama Jokowi. Auranya PSI ini akan menjadi partai kuat dan partai besar. Gajah juga melambangkan, setahu saya, melambangkan selain ilmu pengetahuan juga kebijakan. Tapi yang paling penting, gajah itu kuat dan besar. Oleh sebab itu, saya akan full mendukung PSI. Pesan saya, agar yang namanya struktur partai itu segera diselesaikan. Baik itu di DPD, baik itu di DPD, sampai ke tingkat desa. Saya yakin kalau targetnya masuk 2029, masuk ke Senayan, saya kira itu jangan dijadikan target. Karena memang itu harus. Terlalu kecil kalau target kita masuk Senayan. Dalam Kongres PSI kali ini, Kaisang Pangarep diumumkan terpilih menjadi Ketua Umum usai menang e-voting di Pemilu Raya. Kaisang mengalahkan dua pesaingnya, Ronald Ariston Sinaga alias Broron dan Agus Mulyono Herlambang. Proses pemilihan sudah berlangsung sejak 12 sampai 18 Juli dengan mekanisme e-voting. Setiap kader terdaftar di PSI memiliki hak suara untuk memberikan dukungan kepada salah satu kandidat Ketua Umum. Kaisang memperoleh total 65,28% suara. Sementara Broron meraih 22,23% suara. Sedangkan Agus hanya mendapat 12,49% suara. Dari Solo, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, kontributor Simpo TV, melaporkan.
Pemirsa, Koperasi Merah Putih yang menjadi program prioritas pemerintah perlahan mulai terrealisasikan. Salah satunya adalah Koperasi Merah Putih Desa Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pelaksanaan Kopdes di Desa Hambalang menjadi percontohan tingkat nasional untuk sejumlah program usaha Kopdes Merah Putih yang mulai berjalan. Sejak digagas Presiden RI Prabowo Subianto beberapa waktu lalu, program Koperasi Merah Putih Desa Kelurahan mulai terrealisasi. Seperti Koperasi Merah Putih di Desa Hambalang, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang sudah siap beroperasi dengan 7 bidang usaha unggulan, yaitu gerai warung sembako, gerai simpan pinjam, klinik dokter, toko obat, jasa pos, layanan transaksi perbankan, gerai agen pupuk, dan gerai agen gas LPG. Ketua Koperasi Merah Putih Desa Hambalang, Cecep Muhartudi, mengatakan tahapan Kopdes Merah Putih di desanya sudah berjalan sesuai dengan Inpres nomor 9 tahun 2025 tentang program usaha pengoperasian dalam upaya pemerataan serta peningkatan ekonomi masyarakat desa. Secara bidang usaha, apa yang diprogramkan pemerintah, insya Allah sudah bisa berjalan. Contohnya berarti penjualan pupuk, gas LPG, gerai sembako, klinik apoteker, dan lainnya. Untuk antusias masyarakat, karena emang ini untuk kesejahteraan masyarakat, sangat mendukung. Harapan saya dengan adanya Koperasi KDMP ini betul-betul bisa mengangkat ekonomi masyarakat setempat. Dan target saya, komoditas daripada Desa Hambalang ingin lebih meningkat lebih jauh. Sementara itu, Kepala Desa Hambalang sekaligus Ketua Pengawas KDMP Desa Hambalang mendukung sepenuhnya adanya koperasi di desanya. Antusias masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi di wilayahnya dengan harga terjangkau bisa memutus rantai tengkulak dan rentenir. Harga-harga itu sangat murah dan bisa dijangkau. Ketika kita bisa juga COD, bisa kita antar barang melalui pos ataupun melalui anak-anak anggota KDMP itu sendiri. Harapan saya menjadikan desa kita ini lebih mandiri, memiliki dan bisa memutus rantai para tengkulak. Karena yang saya lihat, yang punya keuntungan itu bukan pelaku usaha di sini, justru lebih besar yang hanya punya uang. Diharapkan dengan adanya Koperasi Merah Putih di Desa Hambalang bisa membantu masyarakat desa dalam melakukan aktivitas perekonomian sehingga kesejahteraan masyarakat desa bisa meningkat menjadi contoh desa dan kelurahan lainnya di Indonesia dalam membangun ekonomi melalui Koperasi Desa Merah Putih. Dari Bogor, Jawa Barat, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Hafaz menyampaikan salah satu hasil paling strategis dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri, yaitu dikeluarkannya pernyataan politik bersama Indonesia dan juga Uni Eropa di Brussels. Kesepakatan itu menandai tuntasnya perundingan perjanjian perdagangan bebas Indonesia dan Uni Eropa yang telah berlangsung selama 9 tahun. Dari serangkaian kunjungan ke benua Eropa yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto, salah satu poin strategis adalah datang dari kunjungan Prabowo ke Brussels. Wakil Menteri Luar Negeri Arif Hafaz, pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen telah menghasilkan pernyataan politik bersama untuk menuntaskan perundingan Indonesia-Uni Eropa CEPA. Arif menyebut, kerjasama ini disebut akan membuka pasar lebih dari 900 juta penduduk dan memberikan tarif 0% untuk produk-produk Indonesia di Eropa, termasuk produk UKM dan produk organik yang memiliki pasar khusus di benua biru. Semua kunjungan punya nilai penting sendiri ya, dari berbagai negara dan mitranya. Tapi kalau mungkin bisa dikatakan yang paling penting menurut saya pribadi adalah di Brussels. Pada saat beliau dan juga Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen memberikan suatu pernyataan politik bersama bahwa perundingan Indonesia FTA CEPA yang berlangsung lebih dari 9 tahun itu pada akhirnya selesai. Dan tugas selanjutnya bagi kita adalah menyusun dokumen teknisnya di teman-teman di kementerian dan semoga bisa segera ditandatangani dan segera bisa berlaku. Penting karena ini merupakan suatu perundingan yang akan membuka pasar Indonesia ke
lebih dari 500-600 juta penduduk di Uni Eropa dengan pendapatan yang GNP yang sangat tinggi. Dan juga akan menggabungkan antara dua pasar besar, Indonesia sebagai pasar terbesar di Asia Tenggara, 280 juta dengan Uni Eropa yang antara 560 juta orang. Jadi ini lebih dari total 900 juta orang, suatu market yang baru. Dan ini menjadi suatu kesepakatan yang penting karena akan memberikan tarif 0% bagi produk-produk kita yang masuk ke Uni Eropa. Dan banyak produk-produk yang dari UKM ya, misalnya di Eropa itu produk organik dari Indonesia itu sangat laku sekali. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka kembali mengunjungi Sekolah Rakyat Sentra Terpadu Profesor Dr. Suharso di Solo, Jawa Tengah. Kunjungan ini menjadi wujud kepedulian terhadap kondisi psikologis para siswa sekolah rakyat yang tengah beradaptasi jauh dari keluarga. Usai meninjau fasilitas sekolah dan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS pada siang harinya, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka kembali menyambangi Sekolah Rakyat Sentra Terpadu Profesor Dr. Suharso pada Jumat malam 18 Juli 2025. Wapres sengaja datang di malam hari sambil membawakan makanan ringan untuk para siswa. Kehadiran Wapres ingin memberikan semangat bagi anak-anak yang rata-rata baru pertama kali tinggal jauh dari orang tua. Dalam kesempatan itu, Wapres memfasilitasi sejumlah siswa untuk berkomunikasi dengan orang tua mereka melalui panggilan video. Hal ini karena di lingkungan asrama, telepon genggam siswa memang diamankan sementara untuk mendukung fokus belajar. Yang akan segera kami lengkapi terkait fasilitas fisik ya. Yang jelas ini teman-teman murid-murid ini bisa menjalankan kegiatan aktivitas sehari-harinya. Nanti kurang-kurangnya akan segera kami lengkapi. Tapi kami lihat tadi siang kan saya hanya melihat kelas dan ruang makan. Ini tadi kita lihat ruang tidur. Kalau saya lihat ruang tidurnya lumayan baik, dan yang penting harus betah, harus nurut sama guru-guru pembimbing yang ada di sini. Sekolah rakyat diharapkan dapat jadi tempat yang nyaman dalam menuntut ilmu sehingga tidak hanya meningkatkan kualitas pengetahuan siswa, melainkan juga membentuk karakter dan juga kepribadian yang tangguh dan mandiri. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Peristiwa lainnya, pemirsa, 4 orang meninggal dunia akibat kebakaran yang terjadi di pemukiman padat penduduk di Jalan Kutilang, Bukit Duri, Jakarta Selatan. 4 korban meninggal dunia merupakan satu keluarga, sementara penyebab kebakaran terjadi diduga akibat hubungan arus pendek listrik. Akibat kebakaran pemukiman padat penduduk di Jalan Kutilang, Bukit Duri, Jakarta Selatan, 4 korban jiwa meninggal dunia. Satu persatu, 4 jenazah korban langsung dievakuasi dari rumah penyebab kebakaran. Akses yang sulit membuat proses evakuasi pun menjadi kendala petugas di lapangan hingga dibantu warga. Trianto, Kasih Ops Gulkarmat Jakarta Selatan menyatakan, dugaan awal penyebab kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek listrik. Sulitnya akses dan sumber air menjadi kendala proses pemadaman. Ya, bahwa korban meninggal itu ada 4 orang dan sementara sudah dibawa ke rumah sakit. Untuk dugaan masih dalam penyelidikan ya, tapi tadi kita mendapat beberapa informasi dari warga bahwa diduga awal karena fenomena kelistrikan. Ya, karena kan itu memang masih pagi sehingga mungkin terlelap tidur sehingga tidak sempat untuk menyelamatkan diri gitu. Jadi per kamar, tiap-tiap kamar. Ada juga yang menyatu, ada juga yang pisah gitu. Oh, jadi itu dalam satu bangunan? Iya, satu bangunan ya. Keempat jenazah korban kebakaran dilarikan Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Sementara kasus kebakaran kini ditangani Polsek Tebet, Jakarta Selatan guna memastikan penyebab pasti kebakaran. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, terekam kamera CCTV seorang pria menodongkan senjata tajam kepada pegawai toko grosir dan meminta 2 bungkus rokok. Inilah video detik-detik 2 pria, salah satu diantaranya membawa senjata tajam jenis kapak masuk ke dalam toko kelontong dan mengancam pegawai toko yang sedang duduk di depan meja kasir.
Pelaku yang memegang kapak meminta agar pegawai warung kelentong tersebut memberikan 2 bungkus rokok yang ada di etalase. Korban sempat menolak permintaan pelaku. Namun karena ancaman kapak, pegawai toko langsung memberikannya. Jumat siang, Andi Maulana, pegawai toko mengaku peristiwa tersebut terjadi pada Rabu dini hari sekitar pukul 3 lebih. Pelaku berjumlah 3 orang dengan mengendarai sepeda motor. 2 pelaku masuk ke dalam warungnya sementara 1 orang lainnya menunggu di luar. 1 pelaku yang masuk ke dalam warung membawa senjata tajam jenis kapak dan meminta paksa diberikan 2 bungkus rokok. Ya seperti di video yang telah viral itu. Kejadiannya seperti apa? Apakah mereka datang rame-rame atau? Enggak, mereka cuma datang 2 kereta. Terus? Yang masuk ke dalam ini cuma 2 orang. Yang bawa kampak 1. Jadi di luar 1 orang. Terus habis itu yang bawa kampak itu minta rokok sama aku. Kejadiannya jam 3 kurang lebih 40. Dia minta rokok berapa bang? 1 bungkus atau apa? 2 bungkus minta. Akibat peristiwa tersebut, korban mengaku resah dan takut bila para pelaku kembali mendatanginya. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Sinpo TV melaporkan. Sejumlah petani di Desa Muara II, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak, Banten menjadi korban intimidasi oleh sekelompok orang tak dikenal. Insiden tersebut diduga dipicu oleh klaim lahan perkebunan karet yang digunakan oleh petani untuk bertani. Inilah video amatir yang menjadi viral di media sosial. Tampak sekelompok orang tak dikenal mendatangi lahan garapan petani di Desa Muara II, Lebak, Banten. Dengan mengacungkan golok, mereka mengintimidasi petani dan merusak tanaman. Insiden terjadi saat sedikitnya 30 petani tengah bekerja di lahan perkebunan. Mereka tiba-tiba didatangi oleh sekelompok orang yang membawa senjata tajam dan meminta para petani segera membubarkan diri. Tidak hanya mengancam, mereka juga merusak tanaman seperti pisang, singkong, dan kelapa. Bahkan 4 gubuk tempat berteduh yang dibangun petani dibongkar paksa. Saya lagi posisi menanam pisang. Nah, tiba-tiba datanglah segerombolan mereka ke sini, pada nyerang, pada bagolok, gitu kan. Setelah itu mereka lari ke sini sampai ngerobohin saung. Di sini banyak juga yang diancam, ditakut-takutin pakai golok, gitu kan. Kurang lebih ada 100 orang ya Pak ya, kurang lebih 100 orang. Mungkin kami ini dianggapnya mengganggu mereka mungkin, gitu. Jadi mengganggu perkebunan karet ini. Yang dirusak mulai dari tanaman kami sampai saung kami ada 4 yang dirobohkan. Kemarin kami sudah melaporkan hal ini ke Polres. Bukan kali ini aja, udah berulang kali. Cuman waktu itu nggak terang-terangan mereka, mungkin di malam hari atau di sore hari. Tapi nggak ada korban. Alhamdulillah korban nggak ada, cuman kami merasakan korban trauma aja. Harapan kami ya ditindak tegas oleh aparatur pemerintah. Kami harap ditindak tegas para premanisme yang ada di Indonesia ini. 2 orang petani dilaporkan mengalami trauma akibat peristiwa ini. Mereka terbaring lemas dan tak berani kembali ke lahan setelah diancam secara langsung menggunakan parang. Hingga saat ini petani belum mendapatkan perlindungan hukum maupun kepastian atas status lahan yang mereka gunakan untuk bertani. Warga mengharapkan adanya tindakan tegas dari pihak berwajib untuk menghentikan intimidasi terhadap petani kecil. Dari Lebak, Banten, Firman Arif, kontributor Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, jajaran Polsek Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali meringkus pasangan kekasih yang menakut-nakuti dan juga memeras warga dengan mengaku sebagai petugas Badan Narkotika Nasional serta aparat dari Polda Bali. Tersangka menuduh korban bernama Domu Hamanai asal Sumba Timur NTT terlibat narkoba dan langsung mengambil tas serta HP korban. Kedua tersangka ditangkap setelah jajaran Polsek Denpasar Timur menerima laporan kehilangan HP dan tas dari korban Domu Hamanai. Inilah video dari kamera pengawas yang merekam saat sepasang kekasih berinisial IP, laki-laki berumur 25 tahun dan Putu RK, perempuan berusia 23 tahun, menakut-nakuti korban Domu Hamanai asal Sumba Timur NTT terlibat kasus narkoba. Kejadian itu bermula langsung dini hari saat korban sedang mencari wifi di ruko depan salah satu coffee shop di Jalan Tukat, Badung Renon, Denpasar.
Korban Domu Hamanai tiba-tiba didatangi 2 orang tidak dikenal yang mengaku motor mereka rusak. Para tersangka berpura-pura minta tolong kemudian meminjam HP korban untuk hubungi teman mereka yang bisa memperbaiki motor rusak. Tapi kedua tersangka malah mengecek HP korban dan menuduh korban terlibat jaringan narkoba. Tersangka menakut-nakuti korban dengan mengatakan bahwa korban harus dibawa ke kantor BNN. Bukannya ke kantor BNN, korban malah dibawa ke salah satu tempat untuk diintegrasi. Saat integrasi itulah tersangka menggeledah badan, mengecek surat-surat dan sepeda motor milik korban. Kedua tersangka juga memukul korban, kemudian mengambil tas lempang yang di dalamnya berisi barang-barang milik korban. Keesokan paginya, korban mendatangi kantor BNN Bali untuk menceritakan kejadian yang dialaminya. Di sana terungkap jika pihak BNN Bali tidak mengenal ciri-ciri orang tersebut, sehingga korban melapor ke Polsek Denpasar Timur. Jajaran Polsek Denpasar Timur pun bergerak melakukan penyidikan dan mengantongi rekaman CCTV. Tim Opsnal Reskrim Polsek Denpasar Timur berhasil menemukan keberadaan kedua tersangka dan menangkapnya di kamar kosnya di seputaran Jalan Tukad, Yehaya, Denpasar tanpa adanya perlawanan. Sedang duduk-duduk mencari WiFi, kemudian datang pelaku. 2 pelaku ini mendekati korban dengan mengatasnamakan anggota BNN. Dengan kesempatan itu, pelaku mencoba minjam HP daripada korban. Setelah HP-nya didapat untuk menghubungi temannya, alasannya seperti itu. Kemudian HP-nya dilihat-lihat dan dituduh korban ini adalah terlibat narkoba. Modus di mana pelaku mengatasnamakan anggota BNN ini mengajak korban ini ke kantor BNN. Namun dalam perjalanan rupanya tidak ke kantor BNN, tapi mengarah ke Jalan Kapten Jambe. Ya, di Jalan Kapten Jambe, Gang Taman Sari. Di situ korban lagi diinterogasi, kemudian di mana korban membawa 1 buah HP dan tas lempang, ya, dengan lengkap dengan isi SIM, STNK di dalamnya, dan HP-nya dirampas. Selain mengamankan kedua tersangka, tim Opsnal Reskrim Polsek Denpasar juga menyita sejumlah barang bukti, termasuk pakaian yang digunakan kedua pelaku saat beraksi serta 1 unit sepeda motor Matic. Tersangka mengaku tas lempang korban yang dicuri sudah dibuang di sungai Jalan Kapten Japa. Selanjutnya tersangka menjual HP korban melalui online seharga Rp200.000 dan hasil penjualan HP digunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Atas kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp3 juta. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka kini harus mendekam di sel tahanan Polsek Denpasar Timur. Kedua tersangka dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan ancaman 9 tahun penjara. Dari Bali, Bagus Raditya, kontributor Simpo TV, melaporkan. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya juga menanggapi peristiwa viral yang melibatkan anggota polisi lalu lintas saat menindak pengendara kendaraan roda 4 di ruas tol Lingkar Luar Jakarta. Sejauh ini tidak ada pelanggaran yang dilakukan anggota Polantas tersebut. Petugas justru akan mengecek lebih lanjut terkait surat izin mengemudi yang ditunjukkan pengendara karena tidak sesuai dengan aturan. Peristiwa yang menjadi perbincangan publik di media sosial itu terjadi pada Sabtu malam lalu. Dalam video terlihat seorang polisi lalu lintas yang tengah patroli mempertanyakan surat izin mengemudi pengendara roda 4 yang dianggap tidak sesuai. Namun pengemudi tersebut justru mempertanyakan hal itu dan memviralkan ke media sosial. Tanggapi hal tersebut, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengklarifikasi peristiwa yang terjadi. Disampaikan Kombes Pol Kamarudin selaku Dirlantas Polda Metro Jaya bahwa kejadian bermula saat berlangsungnya operasi Patu Jaya di ruas tol Lingkar Luar Jakarta. Dalam operasi tersebut, petugas memeriksa kendaraan dengan menanyakan surat-surat kendaraan. Namun saat itu pengemudi justru menyerahkan surat yang menyerupai surat izin mengemudi. Petugas pun kemudian meminta SIM yang dikeluarkan resmi oleh Polri. Kombes Pol Kamarudin tegaskan sejauh ini tidak ditemukan kesalahan prosedur yang dilakukan anggotanya. Namun dirinya akui ada kekeliruan penggunaan diksi kata SIM Jakarta seperti yang disampaikan anggotanya tersebut. Polisi kini justru tengah mencari kembali keberadaan pengemudi yang memviralkan video karena menunjukkan SIM yang tidak sesuai aturan. Setelah mendapatkan informasi adanya perilaku anggota yang diduga melakukan penyimpangan, kami langsung turunkan tim. Kemudian hasil pemeriksaan dari Propam, dalam hal ini Paminal, sampai saat ini, mohon maaf sekali, belum ditemukan adanya pelanggaran oleh anggota. Kronologisnya, anggota menghentikan, kemudian menanyakan surat-surat, dan diberikan termasuk salah satunya diberikan SIM. Namun SIM yang diberikan bukan SIM yang dikeluarkan oleh Polri, maka dikembalikan oleh anggota. Selanjutnya anggota menanyakan SIM
Jakarta. Maksudnya SIM Jakarta itu SIM yang dikeluarkan oleh Polri, maka diluruskan SIM A. Nah, jadi kesalahan di sini adalah kesalahan anggota dalam menyampaikan yang keburu ataupun terlanjur tertangkap, terekam oleh kamera, dan itulah yang diviralkan. Ditlantas Polda Metro Jaya terbuka apabila masyarakat menemukan ada oknum anggota polisi lalu lintas yang bekerja tidak sesuai dengan prosedur. Namun polisi juga akan bertindak tegas apabila ada pelanggaran dari pengendara bermotor, baik itu pelanggaran lalu lintas maupun tidak membawa atau memiliki surat-surat berkendara yang resmi. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Sekarang kalau di Indonesia tuh apa-apa kalau ada masalah pasti diviralkan, direkam, terus juga di video tanpa kita bisa mempermasalahkan ataupun menyelesaikan masalah tersebut dengan hal yang baik-baik ya. Apalagi kalau kita melihat salah satu polisi ini menjalankan tugasnya sudah sesuai dengan prosedurnya. Tapi mungkin memang ada pemberitaan ataupun pemberitahuan kepada seluruh masyarakat Indonesia ataupun melihat beberapa oknum polisi yang memang tidak bekerja dengan sesuai dengan prosedurnya bisa langsung dilaporkan saja seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat memang salah satu polisi tersebut itu menanyakan terkait dengan surat izin mengemudi seperti itu ya. Cuma mungkin dengan cara pembicaraannya yang mungkin salah menyerap, salah mengartikan seperti itu hingga akhirnya video tersebut viral di media sosial. Tapi kalau kita lihat harusnya ini bisa berkoordinasi dan juga bisa bekerja sama dengan baik terkait dengan adanya pemberitahuan ataupun penanyaan terkait dengan surat izin mengemudi. Betul, kita pun sebagai masyarakat ataupun mungkin penikmat video-video kemudian yang Viral. berseliweran gitu ya, kita harus lebih bijak lagi menanggapi setiap video yang ada, apalagi video viral. Apakah itu cuma potongan video misalnya yang bisa merubah mungkin keseluruhan Statement orang ya? Betul, statement ataupun keseluruhan rangkaian kejadian ataupun intinya kita harus double cross check lah terkait video yang kemudian viral agar kemudian kita bisa lebih melek terhadap isi dari video tersebut, tidak mudah kemudian termakan hoax seperti itu. Semoga ini juga bisa menjadi salah satu sosialisasi yang terus digaungkan oleh pemerintah agar kemudian masyarakat Indonesia ini lebih melek terhadap digitalisasi sekarang, apalagi perkembangan informasi yang gencar-gencarnya ini terus masuk dan sangat mudah untuk didapatkan oleh masyarakat. Dan pemirsa, kita akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menanggapi performa Timnas Indonesia usai laga kontra Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat malam. Meski sudah mempunyai 3 poin, Timnas diharapkan lebih maksimal pada pertandingan berikutnya melawan Malaysia demi tiket semifinal. Usai hasil 1-0 didapat Timnas Indonesia pada laga kedua Grup A AFF U23 2025 kontra Filipina, Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erick Thohir mengomentari performa para pemain Timnas Indonesia berada di level yang mendominasi lapangan. 67% penguasaan bola dilakukan para pemain Timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih Gerald van den Berg di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Erick menekankan seluruh pemain harus fokus pada pertandingan terakhir Grup A kontra Malaysia, guna mengamankan juara grup demi 1 tiket ke babak semifinal mendatang. Dirinya menambahkan kualitas liga di Filipina yang cukup bagus menjadikan pola permainan para pemain yang askals cukup merepotkan Timnas Indonesia pada laga kemarin. Ya, hasilnya tetap 3 poin. Kita menguasai hampir 67%. Jadi kan dominasinya cukup maksimal. Kita 17 kali menendang ke gawang, 7 yang akurat, tapi golnya bunuh diri. Jadi artinya ya memang nanti kita harapkan ketajaman serangan harus dipertingkatkan gitu ya. Jadi kalau lapangan tengah, belakang maksimal, tapi ke depan kita harus tambah lagi tadi. Itu kalau pendapat saya. Jadi tapi apapun ya menang 3 poin gitu. Dan tentu kita harus fokus kembali lawan Malaysia seperti yang saya sampaikan kemarin. Sebagai informasi, Timnas Indonesia cukup mendapatkan 1 poin
guna memantapkan posisi ke babak semifinal AFF U23 2025. Dari Jakarta, Max, Tim Liputan Sinpo TV. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan strategi jangka panjang untuk timnas Indonesia, salah satunya adalah membangun regenerasi melalui talent pool, berjenjang dari U17, U20 hingga U23 untuk melapisi tim senior. Memiliki tujuan menjaga ketersediaan pemain berkualitas di masa depan, PSSI terus membangun struktur timnas secara terukur dan melalui jumlah pemain di setiap level yang ditentukan dengan khusus. Dalam acara National Coaching Conference bersama Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir menyampaikan mengenai strategi regenerasi timnas Indonesia. Erick mengungkapkan bahwa PSSI menggunakan struktur talent pool untuk menjaga stabilitas dan kekuatan tim nasional secara berkelanjutan. Jumlah pemain yang sedang disiapkan di setiap level tim nasional sepak bola Indonesia. Struktur ini bertujuan untuk menjamin kontinuitas pemain agar tidak bergantung pada satu generasi saja. U17, U20, U23 untuk melapis tim senior. Dan tujuannya tadi seperti yang dulu pernah saya bilang dari awal. Ya, kita harus memiliki talent pool yang di tim nasional senior harus 2x11, di U23 3x11, di U20 4x11, di U17 5x11. Sehingga secara total PSSI menyiapkan lebih dari 100 pemain dalam talent pool timnas Indonesia. Dengan diadakannya pembinaan secara terstruktur ini diharapkan menjadi dasar kuat untuk menghadapi kompetisi regional dan internasional. Dari Jakarta, Nadia Kusuma, juru kamera Mutia, Sinpo TV melaporkan. Selain itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga menekankan untuk tidak mengganggu mental para pemain timnas Indonesia menjelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurutnya, segala kritik dan saran adalah ranah PSSI dan bukan menjadi beban para pemain maupun tim pelatih. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Erick Thohir mengimbau seluruh pihak untuk tidak mengganggu mental pemain dengan adanya dukungan yang pesimistis dari segelintir pihak. Dirinya meminta agar segala kritikan dapat disampaikan kepada PSSI, bukan kepada para pemain dan tim pelatih. Erick juga mencontohkan kemenangan timnas Indonesia U23 yang berhasil menekuk Filipina 1-0 pada laga AFF U23 2025. Menurutnya, masyarakat Indonesia menaruh fokus kepada performa pemain, tidak ke jumlah skor maupun gol yang tercipta. Pagi, kalau mau hujat, ya saya. Hujat PSSI, kita biasa dihujat kok Pak Marji ya. Tapi jangan hancurkan tim nasional, jangan hujat pemain, belum apa-apa menghujat pelatih. Kan akhirnya kita ini selalu dipecah belah gitu. Justru beri dorongan tim nasional kita yang maksimal supaya mereka bisa, iya kan? Misalnya kayak pertandingan hari ini, apapun 3 poin. Nah jangan, kasihan anak-anak U23 ini udah bermain maksimal, nanti sama Filipina 1-0 gitu kan. Akhirnya kan itu menekan, kan justru kita harus apresiasi apapun 3 poin gitu kan. Nah itu saya rasa kembali kita bukan mau memanjakan tim nasional kita, evaluasi tetap kita ada Pak ya. Tetapi ya kembali kita harus benar-benar menyatukan bangsa kita ya. Itu yang saya pesan gitu. Nantinya Indonesia akan berjuang di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 8 hingga 14 Oktober mendatang di Arab Saudi, yang tergabung ke dalam grup B bersama Irak dan Arab Saudi. Dari Jakarta, Max, Sinpo TV melaporkan. Dari Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menghadiri gala premier film Believe yang juga digelar di Plaza Senayan XX1 Jakarta pada Jumat malam. Kehadiran Panglima TNI menunjukkan dukungan terhadap karya film nasional yang mengangkat semangat patriotisme, nilai kemanusiaan, dan pengabdian dari seorang prajurit TNI. Film Believe mengangkat kisah seorang anak prajurit yang tumbuh di tengah luka trauma keluarga dan perjuangan hidup yang berat. Diadaptasi dari biografi Jenderal TNI Agus Subianto, mengajak penonton mengenal lebih dekat jiwa pengabdian prajurit TNI yang tidak pernah padam. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengungkapkan bahwa film Believe memiliki makna khusus baginya, yaitu mengenang sang ayah yang pernah diterjunkan dalam operasi militer di Timor Timur pada tahun 1975. Selain itu, Panglima juga menyampaikan bahwa keberanian, ketekunan, dan kepercayaan adalah kunci untuk mengatasi rasa takut dan menghadapi rintangan hidup.
Waktu saya menjabat dan pas pampres, jadi ada penulis yang ingin membuat semacam kehidupan saya lah dari saya kecil sampai saya waktu itu masih dan pas pampres. Pesan-pesan moralnya sebenarnya apa sih yang disampaikan? Ya, yang pertama kan kalau kita jadi orang manusia jangan cepat menyerah ya. Kalau kita pengen sesuatu harus fokus dan berdoa. Ya, ingat bapak saya. Karena bapak saya dulu pejuang di Timur Timur tahun 75 yang pertama. Dan iya, jadi saya tahu Jakarta itu waktu bapak saya masuk rumah sakit RSPAD. Saya kecil umur berapa ya, 5 tahun kalau nggak salah. Jadi saya tahu Jakarta karena nengok bapak masuk rumah sakit pulang dari timur. Gitu. Supaya ada ajakan ya untuk masyarakat untuk nonton film Believe. Ini salah satu film warga dari TNI yang tahun ini cukup besar dan mengisahkan perjuangan seorang prajurit untuk masyarakat. Ya bisa menjadi contoh untuk generasi muda ya, untuk supaya kalau pengen mencapai sesuatu harus fokus, jangan cepat menyerah, dan tentunya berdoa. Film Believe dijadwalkan tayang serentak di seluruh bioskop tanah air mulai 24 Juli 2025 dan telah mengukir prestasi internasional di Montreal International Film Festival 2025. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga memberikan apresiasi tinggi terhadap film Believe yang mengangkat perjuangan hidup Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Kapolri menilai film Believe sebagai karya yang menginspirasi dan penuh pesan moral bagi generasi muda. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengaku terkesan dengan film Believe yang menyuguhkan kisah heroik perjalanan hidup Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Hal ini diungkapkan Kapolri usai menyaksikan bersama film Believe pada gala premier di bioskop XX1 Jakarta Jumat malam. Menurutnya, film ini memberikan kejutan dan nilai teladan yang kuat dan dinilai sebagai contoh nyata bagi generasi muda tentang keteguhan, semangat juang, dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Filmnya bagus, kejutan, sangat heroik ya. Dan saya baru tahu sahabat saya kisahnya sangat luar biasa dan tentunya saya salut, saya bangga dengan story yang ada. Bagaimana Bapak Agus berjuang dengan motivasi dari almarhum ayahnya dan beliau sekarang bisa menjadi seorang panglima. Saya kira ini film yang sangat bagus yang bisa dijadikan teladan bagi anak-anak muda bahwa di medan pertempuran yang tidak terlihat, namun di situ banyak kisah yang bisa diteladani dan menjadi semangat bagi generasi muda kita untuk lebih baik lagi. Saya kira patut dan ikuti dan contoh semangat dari Pak Agus. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Luar biasa ya, Tiara dan juga pemirsa, kita melihat film dari Believe ini ya. Ini menceritakan sosok TNI, Jenderal TNI yang juga sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan dengan ataupun hadirnya film ini bisa membuat kita semua melihat betapa perjuangan dari seorang Jenderal TNI ini sangat tidak main-main loh, luar biasa loh. Dan kita bisa mengenal beberapa sosok pahlawan tanpa tanda jasa ini, pahlawan yang juga sempat mungkin sebelumnya sempat gugur untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, dan juga kita melihat ada disempilkan sosok-sosok dari Jenderal TNI Agus Subianto di situ ya. Kita melihat kan sosoknya yang sangat luar biasa sekali, tegas dan juga tidak takut untuk mati demi bangsa dan juga negara seperti itu ya. Dan mudah-mudahan bisa menjadi motivasi untuk kita semua, begitu hebatnya orang-orang sebelumnya terdahulu ya yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia hingga saat ini.
Salah satu film nasional yang tentunya harus kita dukung. Betul. Kita jadi nggak sabar mau langsung nonton, kita ke XX1 nanti ya usai siaran. Nah, apalagi karena tadi berdasarkan informasi yang sudah disampaikan bahwa film ini bisa memberikan pesan moral yang sangat bagus. Betul. Terlebih lagi bagi generasi muda, bagaimana terkait dengan semangat perjuangan, pantang menyerah dan gigih, dan juga pengabdian yang tentunya kita harapkan bisa menjadi contoh baik dan juga pembelajaran bagi kita semua, terutama generasi muda. Dan pemirsa, kita akan lanjut nih ke informasi selanjutnya, di mana kontingen TNI Patriot 2 resmi kembali ke tanah air usai berpartisipasi dalam parade militer Bastille Day di Paris, Prancis. Kapuspen TNI Majen TNI Christome Sianturi menyatakan partisipasi kontingen TNI Patriot 2 merupakan bentuk diplomasi pertahanan sekaligus pengakuan internasional terhadap TNI. Kapuspen TNI Majen TNI Christome Sianturi menyampaikan keterlibatan kontingen TNI Patriot 2 dalam parade militer Bastille Day di Paris merupakan bentuk partisipasi aktif Indonesia dalam diplomasi pertahanan internasional. Christome menyebut partisipasi ini sekaligus menunjukkan pengakuan dunia bahwa Indonesia merupakan bagian dari komunitas militer internasional yang dihormati. Christome mengungkapkan kontingen Indonesia yang terdiri dari 451 personel TNI dan Polri telah mendapat apresiasi tinggi dari pemerintah dan Presiden Prancis, yakni terbukti dengan penempatan kontingen Indonesia di barisan paling depan saat parade dan defile kehormatan di Champs-Élysées. Kita melaksanakan upacara penerimaan kembali kontingen Patriot 2. Ya, kontingen Patriot 2 ini merupakan partisipasi TNI atau partisipasi Indonesia di dalam rangka peringatan Hari Besar Negara Prancis di Hari Bastille Day tanggal 14 Juli 2025 yang kemarin, yang dihadiri oleh juga langsung oleh Bapak Presiden Prabowo. Ini merupakan kali kedua partisipasi TNI dalam acara event besar Negara Sahabat. Setelah pada tanggal 26 Januari 2025 kemarin, TNI juga terlibat dalam Indian National Day di New Delhi, dan sekarang tanggal 14 Juli 2025 TNI kembali terlibat di acara Bastille Day di Prancis. Jumlah kontingen itu ada 451, terdiri dari 262 prajurit TNI dan 189 drum band gabungan Akademi TNI dan Polri. Ya. Jadi ini merupakan bentuk partisipasi atau dalam rangka diplomasi pertahanan Indonesia dan sebagai pengakuan bahwa Indonesia adalah bagian dari komunitas militer internasional. Demikian rekan-rekan, ada pertanyaan? Prancis sendiri dan Presiden atas penampilan dari teman-teman ini seperti apa Pak? Tentunya apresiasi dari negara sahabat, dari Presiden negara sahabat kepada penampilan TNI dan Polri dalam kegiatan kemarin di Bastille Day ini adalah sangat positif, bangga. Ini terbukti bahwa kontingen Indonesia diletakkan di barisan paling depan. Sama seperti ketika India diletakkan di barisan paling depan. Diketahui keikutsertaan pada acara Bastille Day menjadi kali kedua bagi TNI di ajang militer internasional setelah sebelumnya terlibat dalam parade Indian National Day di New Delhi. Dari Jakarta, Cihan Nabila Ronabayu, Sinpo TV melaporkan. Kontingen TNI Patriot 2 melakukan aksi unik di tengah rangkaian Gladi Bastille Day Prancis 2025. Para prajurit TNI Polri bersama dengan prajurit Prancis menampilkan gerakan pacu jalur yang sedang viral sebagai bagian diplomasi budaya di acara kenegaraan negara sahabat. Kontingen TNI Patriot 2 yang tergabung dalam parade militer Bastille Day Prancis tahun 2025 menunjukkan atraksi berbeda usai rangkaian gladi upacara di Champs-Élysées, Paris. Para prajurit TNI dan Polri bersama dengan prajurit Prancis melakukan aksi yang disebut sebagai aura farming dengan gerakan tarikan pacu jalur yang tengah viral di media sosial. Gerakan pacu jalur itu merupakan bagian dari budaya Indonesia yang telah diadaptasi menjadi tarian kekompakan dan dipilih untuk ditampilkan atas arahan langsung Kementerian Pertahanan. Komandan Batalion Defile Letkol Bistok menyebut aura farming dengan gerakan pacu jalur menjadi media pengenalan budaya Indonesia kepada masyarakat internasional, serta mempererat hubungan antara TNI Polri dan tentara Prancis melalui kegiatan non-formal yang ramah dan meriah. Pacu jalur itu memang kan semulanya sudah viral di Indonesia dulu ya, kemudian ada arahan dari
Kemhan untuk coba kita tampilkan lagi gitu di sana. Nah, kami juga sampaikan dan latihkan dan ya syukurnya mendapatkan respon yang positif dari baik tentaranya maupun masyarakat Prancis yang kita tunjukkan di setiap sesi kita latihan. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Wow, keren ya Tiara dan juga pemirsa, kita melihat tren pacu jalur ini lagi booming banget di Indonesia. Mungkin sebelumnya ini sebetulnya tarian ini sudah ada di beberapa tahun yang lalu tapi baru viral di 2025. Luar biasa sekali ya. Banyak sekali orang-orang yang melakukan aksi pacu jalur di beberapa platform media sosial seperti itu ya. Bahkan para pejabat, terus juga para pemain Timnas Indonesia, bahkan kemarin juga MotoGP Marc Marquez juga sempat selebrasi dengan tarian pacu jalur. Tapi harus kita waspadai dan juga kita harus hati-hati terkait dengan menggunakan salah satu tren dari pacu jalur ini. Kita jangan semena-mena untuk melakukan tren seperti ini ya. Jangan sampai seperti kemarin ada pemberitaan terkait dengan pacu jalur yang mereka lakukan di jalan tol seperti itu. Ini sangat membahayakan juga. Jadi kita kalau kita misalnya mau mengikuti tren-tren masa kini harus melihat situasinya dulu. Kalau misalnya kita lihat di pemberitaan sebelumnya tadi dalam Bastille Day 2025, ini menunjukkan tadi pacu jalur ataupun istilahnya aura farming gitu ya. Ini kemudian bisa menjadi salah satu soft diplomasi ataupun diplomasi kebudayaan yang diangkat oleh pemerintah Indonesia melalui kebudayaan, dan bahkan kita bisa melihat bagaimana kemeriahan dan juga solidaritas ya antara prajurit TNI Indonesia dengan juga prajurit Prancis. Nah, ini semoga dengan adanya tren dari pacu jalur bukan hanya bisa meningkatkan bagaimana budaya Indonesia di mata internasional, melainkan juga bisa menjadi salah satu bentuk diplomasi kebudayaan Indonesia dari antar pemerintah Indonesia untuk menjalin kerjasama dengan pemerintahan di negara lain yang tentunya bisa mendatangkan investasi mungkin ataupun kerjasama dalam bentuk hal lainnya. Dan pemirsa, sayang sekali informasi tadi sekaligus menutup rangkaian kita di Menyapa Indonesia Pagi kali ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Tiara Dianti. Dan saya Fesi Ramadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.